Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Reza. Kita ngebahas soal lagi. Eh, Judul soalnya zigzag conversion. Jadi kita dikasih sebuah string, contohnya misalnya PayPal is hiring. Ini kemungkinan besar soalnya PayPal, tapi kita nggak bisa lihat companies-nya. Tapi kayaknya sih soal dari PayPal ya. PayPal. Eh, jadi kita diminta untuk merubah string yang dikasih menjadi string yang ditulis secara zigzag, secara vertikal ya. Eh, Jadi misalnya kayak gini. Jadi ini pay, atau mungkin aku coba gambar di sini ya. Jadi dia kan kata utamanya adalah PayPal is hiring. Terus dikasih juga input berupa jumlah barisnya. Tiga ya, ada tiga. Jumlah barisnya ada tiga. Nah, terus jadi nulisnya kayak gini. Aduh, P, udah ke bawah, miring ke kanan. Pol, mentok, balik lagi ke bawah. PayPal is hiring, gitu ya. Nah, terus kita diminta untuk ngebalikin line yang terbaca di sini. Jadi kita udah nulis kayak gini ya. Uh, ini jadi tulisannya apa nih? Dari baris pertama, pahen, apples, ig, yay. Itu apa sih? PayPal is i. Aduh, tulisan sendiri gak baca. Ir gitu ya. Jadi pahnapelsigir ini. Nah, iya, kayak gitu. Nah, jadi udah kita diminta untuk implementasi hal itu gitu. Jadi ini ada satu gacha yang dikasih juga karena sejujurnya waktu saya ngerjain pertama ada ini yang nggak saya pertimbangin. Jadi kalau misalnya satu ya hasilnya begini gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, uh, intuisi pertama sejujurnya yang pertama kali saya kerjain adalah ya udah saya buat aja saya uh, buat array gitu ya yang isinya ada sebanyak row-nya. Kalau konteksnya contoh kasusnya jadi tiga gitu ya. Jadi let's say ini ada kayak gini ya, ada satu, dua, sama tiga. Terus ya udah saya initiate aja dengan karakter kosong dulu gitu ya. Jadi ini blank, 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 blank. Misalnya gitu ya. Terus di bawah juga blank, 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 blank. Terus uh, ya udah saya isi deh berurutan. Jadi ini geraknya kan vertikal dulu. Jadi saya nanti bakal punya sebuah variabel yang namanya y, bukan y, y untuk sorry, x sama y yang untuk nentuin posisinya di mana. Nah, terus saya juga punya apa nih istilahnya uh, arah pergerakannya gimana gitu ya, arah. Jadi apakah kita, karena dia kan selalu miring ke atas gitu ya, miring ke atas. Jadi kemungkinannya cuma ada dua nih, which is adalah ke bawah atau miring ke atas arahnya kayak gitu. Jadi mungkin bisa jadi boolean aja gitu ya. Nah, ya udah ini ide pertama saya. Jadi ya udah saya oke. Okay. Jadi di iterasi pertama saya pengen P nih. Kita tahu bahwa XY-nya ada di sini. Jadi kita isi P. Nah, terus untuk boolean yang kedua itu jadi ini kita punya X sama Y sama apa ya? Mungkin is vertikal namanya ya. Is vertikalnya kan masih true nih. Ini is vertikalnya cuma bakal diganti kalau pas nanti Y-nya ada di pojok. Kalau nggak atas ya bawah gitu. Ya udah, ini berarti masih vertikal. Karakter berikutnya saya isi di sini. Karakter berikutnya saya isi di sini, gitu. Nah, ini kalau udah mentok di bawah, ya udah pergerakannya saya ganti jadi miring ke atas, which is nanti di sini is vertikalnya bakal jadi false gitu. False. Ya udah, ini saya gerak ke kanan. Ini jadi uh, Paul
is sama. Nah, tapi di sini saya bingung nih. Kalau udah mentok kayak gini, karena kan tadi saya cuma alokasiin cuma ada 4 karakter nih. Saya bingung, terus kalau gitu perlu nambahin berapa karakter lagi ya? Mungkin cara paling gampang ya udahlah ditambahin aja semuanya jadi tambah 4 karakter lagi. Gitu. Set 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 set. Tapi terus kita bisa lanjutin PayPal is high ring gitu ya. Nah, gini. Ini problemnya kayaknya selesai sih. Ya nggak? Ini karena udah bisa kita gabungin aja nih dengan cara mengignore yang blank ini bisa kita ganti sebagai string empty lah. Udah jadi paham aplikasi year-nya ini udah bener. Cuman waktu saya pikir-pikir lagi ternyata ada observasi yang bisa kita temukan bahwa sebenarnya space-nya ini nggak ada guna loh. Space-nya nggak ada guna. Jadi karena di ujung-ujungnya ini bakal kita ignore, ini kayak gini juga nggak masalah. Cuman masalahnya adalah kalau kita representasiin ke bentuk manusia jadi nggak susah dipahamin aja kan gitu. Kayak ini tulisannya gimana sih aslinya gitu kan jadi agak susah dipahamin. Tapi sebenarnya space-nya ini nggak kita butuhin. Nah, terus kalau gitu berarti simulasinya bakal jadi gimana dong? Ternyata jadi lebih sederhana ketika kita sadar bahwa ini space-nya nggak dibutuhin. Jadi yang perlu kita lakukan cuman sesimpel ini ya, kita punya sorry, gimana caranya aku scroll? Oke. Nah, jadi ini ada 3 ya. Ada 3. Ya udah, aku nggak perlu sorry, inisialisasi setiap karakternya lagi. Aku ya udah, cuman perlu tahu aja geraknya lagi apa konsep miring ke atas, miring ke kanan atas itu nggak perlu aku pikirin lagi karena pergerakannya cuma jadi atas bawah aja. Kita contoh ya, ini P-nya di sini. Ini masih gerak ke bawah, jadi P. Ini kita kasih isi Y. Nah, terus waktu kita gerak ke atas ya udah kita gerak aja. Jadi P-nya lanjut ke sini, A-nya lanjut ke sini, gitu ya. Terus ya udah sekarang gerak ke bawah lagi. Ya udah lanjut ke sini, ini tambahin Paul di sini I lanjut ke atas, masukin lagi is H I R I N G gitu. Jadi sebenarnya konsep miring ke kanan atas nggak perlu kita pusingin gitu ternyata. Cuman perlu mainin Y-nya aja. Toh hasilnya sama nih kan. Jadi sebenarnya space di antara kartunya nggak ada gunanya gitu. Jadi uh, ya pada akhirnya saya ternyata sadar bahwa oh saya nggak perlu alokasiin array untuk saya nggak perlu peduli kayak aduh arraynya butuh nampung berapa karakter ya untuk tahu untuk bisa nampilin zigzagnya karena sebenarnya walaupun problemnya dibilang zigzag, tapi untuk dapetin hasil akhirnya kita nggak terlalu perlu ngurusin bentuk zigzagnya, tapi ternyata cukup gerak atas bawah aja gitu. Kayak gitu. Ya udah kita coba implementasiin aja. Jadi uh, sama kayak tadi. Jadi tadinya kan kita pengen ada X, Y gitu ya, tapi ternyata karena konsep X-nya nggak ada, nggak perlu kita simulasiin untuk miring ke atas, ke kanan atas. Ya udah, cuma perlu gerak atas bawah aja. Jadi kita punya Y yang nentuin indeks row-nya ke berapa. Terus sama nanti di sini mungkin apa ya is to top gitu. Atau nggak usah pakai is jadi ya to bottom. Ini true. Jadi awalnya kita gerak ke bawah aja gitu ya. Terus ya udah ini untuk setiap karakter di S kita masukin aja ke hasil kita by the way. Di sini nanti kita bakal punya let's say ini adalah result yang isinya adalah list of list sebanyak rows-nya ada berapa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di contoh yang kita simulasi tadi ini bakal jadi kayak gini. Jadi kan aku tadi buatin tanda panah tuh. Nah ini 6 rows-nya bakal jadi sebanyak apa sih tanda panah yang kita buat kayak gitu. Oke, ya ini sebenarnya kan jatuhnya jadi kayak list kosong gitu ya. Nanti bakal kita isi gitu. Oke, ya udah begitu kayak gini. Yang perlu kita lakukan adalah, by the way kita juga harus sadar di sini gacha yang pertama adalah
kalau misalnya rows-nya cuma satu, if 6 rows-nya cuma satu, basically kan kita nggak berarti nggak perlu zigzag kan, karena toh barisnya cuma satu. Jadi ini kita bisa balikin string asli. Oke, yaudah kalau itu udah kita urus, di sini kita bisa ngebuat nih. Jadi untuk setiap karakter, eh, mungkin kita bisa, ini aku pindahin karena ini kan dipakai entaran ya. Eh, di sini. Ya udah, ini instead of 0 kita bisa buat minus 1 aja. Jadi simulasinya adalah kalau uh, arahnya masih ke bawah, nah ini kita y-nya kita tambahin 1. Nah, kalau enggak, uh, ya udah kita naikin 1 gitu ya. Nah, terus yang perlu kita lakukan adalah untuk result di y, nah, kita masukin sama karakter yang CSS sekarang. Nah, terus jangan lupa untuk simulasiin bouncing back-nya. Jadi uh, kalau y-nya ada di 0 atau y-nya ada di uh, ujung gitu ya, 6 rows kurang 1, ini to bottom-nya perlu kita toggle. Gitu. Not to bottom. Kayak gitu. Nah, terus yang udah di terakhir, kita pengen join semua stringnya, which is berarti untuk setiap itu kita masukin. Jadi, kita bisa punya semacam, ya udah kita join aja. Ini kita join semua row. Nah, untuk setiap row kita join semua kolomnya gitu ya. Atau berarti sebenarnya di sini kita nggak perlu, mungkin nggak perlu array gitu ya. Ini kita bisa um, instead of array kita bisa pakai string kosong aja gitu. Gitu. Sorry bukan kayak gini tapi lebih ke arah string kosong kita kaliin sebanyak 6 rows. Nah, di sini instead of append ke array ini bisa kita pakai sebagai, ya udah kita tambahin aja si stringnya gitu ya. Oke, ini ya udah tinggal kita join aja sih resultnya. Nah, tapi di sini yang tricky adalah kan ini kita ngeceknya di akhir nih kalau y-nya 0 atau y-nya number rows-nya sama dengan minus 1. To bottom-nya jadi not to bottom. Jadi kita nge-bounce back-nya. Tapi di sini di iterasi pertama uh, padahal kita mulai dari sini dan kita expect-nya bakal masih gerak ke bawah kan. Ya udah berarti di sini to bottom-nya instead of start from true kita start aja dari false gitu. Atau ya uh, instead of to bottom mungkin bisa kita ganti jadi to top atau semacamnya. Jadi di iterasi pertama, oke, kita expect-nya untuk gerak ke bawah lah intinya kayak gitu. Oke, kayak gini. Looks good I guess. Bener atau salah? Oke, 6 rows. Ada masalah di Y-nya. 0, 0. 1 jadi 0, 0 kurang 1. Masalahnya ada di Oke, ini no, ini iterasi pertama y-nya 0. Oke, iterasi kedua karena masih two bottom jadi masih 1. Iterasi ketiga y-nya jadi 2. Di sini jadi 2. Y-nya sama dengan 6 rows kurang 1. Berarti 2. Two bottomnya kita ganti jadi tadinya true jadi false, false. Nah, kalau dia false, ya udah y-nya kita naikin jadi minus 1, which is jadi 1 lagi. Oke. Masukin y-nya jadi minus 1 lagi. Posisinya jadi 0 kita masukin 0 kita update lagi. Ini kenapa ya ada list index of range. Hmm, 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 hmm.
Aku boleh minta bantuan ke print aja sih Y-nya dulu. Kita minta SS sama Y-nya. Aku nggak tahu dia nunjukin atau enggak ya. Oke, payment. Oh, iya ini salah nih karena dimulai to bottomnya false padahal ini sebenarnya harusnya true. Kalau ini true bakal jadi 0 0. Kalau 0 Y-nya bakal iya ini problemnya adalah di sini karena ini malah jadi minus satu minus 2 segala macam ya. Ini kalau jadi false, oke. Nggak dong, kalau false dia malah minus 1. Bentar, kalau ini true, ini logiknya agak berantakan. Coba kita rapin dulu ya. Eh, ya sebenarnya paling gampang bisa kayak gini sih. Sorry ini. Oke, kita pengen gerak ke bawah dulu. Kita mulai dengan Y sama dengan minus 1. Oke, tudududududu. Di sini yang pengen kita lakukan adalah eh ini jangan di iterasi pertama kita gantinya gitu ya karena kita sekarang lagi gerak ke bawah. Kalau ini I gitu. Jadi ini gerak ke bawah dan bakal terus ke bawah sampai nyampe ke situ gitu ya. Oke. Oke, berhasil ya. Jadi kurang lebih idenya kayak yang aku simulasiin tadi. Ini sejujurnya ini lebih gampang dipahami ya. Sejujurnya cuman kayaknya ini bukan kode yang aku sampai deh. Aku jadi penasaran kemarin aku eh, nyelesainnya gimana. Ini aku pakai yield by the way, which is aku coba hindari karena eh, jadi susah dimengerti gitu karena kayaknya ini spesifik di Python. Terus ini juga aku instead of pakai boolean aku punya direction aja jadi minus satu ke atas, ini ke bawah gitu ya. Oke, iya ini lebih lebih enak dilihat sih sebenarnya. Hmm, jadi toggle-nya kita gantiin minus dikali minus satu gitu. Ya, ini lebih enak dilihat sih. Anyway, kurang lebih gitu caranya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.